Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas satu kata, satu label yang kayaknya udah nempel banget di kepala kita semua kalau ngomongin satu wilayah besar di Indonesia. Coba deh, pikirin sejenak. Setiap kali ada obrolan, entah itu di berita atau lagi ngopi bareng temen, tentang Indonesia bagian timur, pasti ada satu kata ini yang keluar. Yap, tertinggal. Bener kan? Kata ini tuh kayak stempel, udah otomatis aja gitu disebutnya. Seolah-olah itu fakta yang nggak bisa diganggu-gugat lagi. Nah, ini dia. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bener-bener nanya, tunggu dulu, tertinggal dibandingin sama siapa? Ukurannya apa? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Oke, sekarang mari kita bongkar pelan-pelan. Sebelum kita lanjut ngomongin label tertinggal, penting banget buat kita lihat dulu apa sih sebetulnya isi dari Indonesia Timur yang seringkali kita lupakan. Ada kutipan yang bagus banget nih. Sepi bukan berarti kosong. Ini dalam loh artinya. Mungkin di sana nggak seramai kota-kota besar di Jawa. Nggak banyak gedung tinggi. Tapi kosong, wah jangan salah. Justru isinya luar biasa. Lihat deh data-data ini. Ini bukan main-main loh. Papua itu punya cadangan emas dan tembaga kelas dunia. Ya, Freeport itu. Terus Maluku Utara, wih sekarang jadi pusatnya industri nikel global. Itu di Halmahera. Belum lagi NTT dan Maluku. Lautnya itu kaya banget, ikannya menopang kebutuhan pangan seluruh Indonesia. Jadi, ini semua aset yang super strategis. Nah, pertanyaannya, kalau sekaya itu, sekrusial itu, kok bisa muncul narasi tertinggal? Jawabannya ternyata bukan soal potensi, tapi soal sejarah. Sejarah pembangunan negara kita. Ini dia poin kuncinya. Selama puluhan tahun, bisa dibilang pembangunan itu Jawa sentris. Ekonomi, pemerintahan, pendidikan, semuanya berpusat di Jawa. Ibarat lari ya satu wilayah dikasih head start yang jauh banget dibanding yang lain. Slide perbandingan ini jelas banget nunjukin bedanya. Coba kita mundur ke tahun 60-an. Bayangin deh, seorang anak di Jawa punya akses ke sekolah, ke informasi, ke pusat pemerintahan. Bandingin sama anak di wilayah timur yang jauh yang harus menghadapi tantangan alam yang berat. Ini bukan soal siapa lebih pinter, tapi soal garis startnya aja udah beda banget. Dan dampak dari garis start yang berbeda ini, itu bukan cuma soal jalan atau gedung loh. Efeknya itu lebih dalam dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini dia, kena banget. Kita bisa bangun jalan tol dalam beberapa tahun. Tapi mengubah mindset, cara pandang, mentalitas yang udah terbentuk puluhan tahun, wah itu butuh waktu yang jauh lebih lama. Itu tantangan sesungguhnya. Jadi, ini tuh kayak efek domino gitu. Awalnya, titik startnya beda. Terus itu ngebentuk pola pikir yang beda juga dalam melihat peluang. Dan akhirnya, jadilah kesenjangan antar generasi yang kita lihat sekarang. Jaraknya itu bukan cuma kilometer, tapi jarak waktu, jarak sejarah. Seperti yang dijelaskan di materi sumber kita, ini mengajak kita buat melihat masalah ini bukan lagi sekedar soal siapa yang lambat, tapi soal memahami sebuah perjalanan sejarah yang kompleks dan berbeda. Nah, kalau kita udah paham sejarahnya, cara kita memandang kata kemajuan juga jadi bisa beda. Bisa jadi lebih adil. Analogi ini luar biasa. Kita tuh nggak lagi ngebandingin dua hal yang sama persis. Ini ibaratnya kita bandingin dua tanaman. Yang satu udah disiram dan dipupuk dari dulu, satunya lagi baru aja mulai disiram dan dirawat belakangan. Terus kita nuntut keduanya harus tumbuh sama tingginya di waktu yang sama. Adil nggak kira-kira? Tentu enggak kan? Makanya tujuan akhirnya itu bukan cuma soal ngebangun jalan atau jembatan. Itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah membangun manusianya. Membangun rasa percaya diri kolektif. Dan yang paling utama, ngasih kesempatan yang benar-benar setara buat semua anak bangsa. Saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Sebenarnya kemajuan itu apa sih? Soal siapa yang nyampe garis finish duluan? Atau soal kita memastikan semua orang dapat lintasan dan garis start yang adil untuk memulai perlombaan mereka? Coba dipikirkan.